Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, asal sekolah SMP Ma'arif 8 Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG Mapel PAI tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Deden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511110979. Hari ini Kamis 8 Mei 2025 akan melaksanakan praktek mengajar dalam kegiatan UKIN Daljab di SMP Ma'arif 8 Sendang Agung kelas 7 semester 2 dengan materi hibah dan tabayun dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasanya pertemuan-pertemuan yang lalu, sebelum kita mulai materi pelajaran, tentunya kalian semuanya pada atas semua kan ya? Sehat. Sebagai buktinya, coba silakan kalian berdiri kembali untuk kita bertepuk tangan. Baik, kita akan melakukan tepuk tangan, yaitu tepuk sehat. Itu ya, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Baik, anak-anak sekalian, Bapak absen dulu ya. Hari ini Rizka Adelia Fadila, Hadir. Cindy Septiani, Hadir. Sylvia Ramadhani, Hadir. Nisa Aulia, Hadir. Putra Ramadan. Sakit. Sakit. Oh, berarti pagi hari ini yang tidak hadir hanya satu. Baik, agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran semuanya anak-anakku sekalian pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Seperti biasanya, siapa yang ini memimpin doa? Silahkan pimpin doa. Semuanya siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya, dipimpin oleh yang seperti biasanya. Silakan, nah, berdiri semuanya. Siap. Terima kasih, silakan duduk kembali. Teman-teman sekalian, yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan masuk ke materi pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu tentunya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang mawas diri dan introspeksi, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang gibah dan lakukan tabayun. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya sama kalian, begitu. Pernahkah kalian mendengar cerita-cerita soal
keburukan orang lain. Misal si A sombong. Nah, apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa jawab anak-anak sekalian? Pernah Kak. Oh iya. Saya ngomongin teman yang lain. Katanya baik banget. Saya jadi gak enak Pak. Oh ya, betul. Terus ada lagi? Anak-anakku sekalian, tentunya sebelum kita mempelajari materi ghibah dan lakukan tabayun, tujuan kita mempelajari materi pagi hari ini adalah yang pertama buat kalian, agar kalian semua dapat mengenal pesan Islam. Pesan Islam untuk menghindari ghibah, dan yang ketiga tujuannya agar peserta didik mampu mendemonstrasikan review konten di medsos dengan benar dan baik. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita langsung masuk ke materi pelajaran kita pokok, yaitu tentang ghibah dan lakukan tabayun. Namun sebelum Bapak masuk ke situ, coba kita sama-sama lihat video terkait dengan ghibah dan tabayun. Coba kalian perhatikan semuanya, lihat baik-baik ya nak ya. Ghibah. Saat dunia punya banyak buku dan bacaan, tapi mengapa temanlah yang dijadikan bahan ghibah? Ini ceritanya dan tadi mati sahabat. Baik anak-anak sekalian, setelah melihat video tentang ghibah, tentunya kalian bisa merasakan bagaimana kita itu merasa tidak enak terhadap apa yang kita lakukan manakala kita berghibah. Tadi setelah melihat ada sebuah pertanyaan dari Bapak, mengapa ghibah bisa merusak, bisa merusak hubungan sosial? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan jawab. Soalnya bisa bikin orang lain sakit hati Pak. Oh ya, betul. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, tadi setelah melihat video, pertanyaan Bapak yang terakhir buat kalian setelah melihat video, bagaimana Islam itu mengajarkan kita bersikap bijak di medsos? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Yakin bisa? Oke, silakan. Ayo. Kita harus sering dulu infonya Pak. Jangan langsung percaya. Oke, betul. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi yang akan Bapak tampilkan. Begitu ya. Kita lihat, silakan lihat ke depan anak-anak sekalian. Ini judulnya hindari ghibah. Jangan mengungkit aib orang lain. Coba di antara kalian siapa yang bisa membacakan ke depan? Siapa yang berani membacakan? Gak usah malu, biasa ya. Ayo, Mas, coba dibacakan ke depan coba. Ya. Semuanya dibaca saja. Pengertian. Kunci, gitu ya. Ini dibaca. Gunjing atau gunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain. Di sini materinya adalah ghibah. Ada pengertian yang pertama, ada yang namanya gunjing. Menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Seperti itu. Itu anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak bacakan, sudah Bapak sampaikan melalui PPT tentang ghibah dan tabayun. Melihat PPT tentunya ada hal yang perlu sama-sama kita
kita pelajari dengan baik seperti itu. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ini adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik, kemudian kelompok yang kedua dengan gaya belajar visual, dan kelompok yang ketiga dengan gaya belajar auditori. Akan Bapak bagikan laporannya buat kalian semua dan tolong kalian kerjakan. Ini untuk kinestetik 1, kemudian visual ini ya. Visual. Kemudian yang kelompok ketiga adalah dengan gaya belajar auditori. Silakan kalian kerjakan masing-masing kelompok kayak gitu. Yang pertama untuk kelompok kinestetik itu adalah kalian boleh memakai HP dengan tujuan adalah membuat itu ya, membuat situasi menerima berita lalu melakukan tabayun. Itu yang kinestetik. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan, selamat bekerja kelompok. Pak, pembuatan video kita buatnya tertulis boleh? Oh, boleh. Ya, silakan. Waktunya sudah habis untuk kerja kelompok. Kali ini udah selesai semua kan ya? Udah siap semua untuk maju ke depan? Baik, kalau sudah, Bapak harapkan silakan dari 3 kelompok siapa yang mau maju duluan presentasikan? Kita Dulu. Kelompok 1 apa kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1? Ya. Kelompok 1 atau kelompok 3 atau kelompok 2? Oh ya udah, nggak apa-apa, silakan. Kamu kelompok 3 dulu. Kelompok auditori, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gaya belajar auditori akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat. Kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Ali Fikri, Muhammad Barakal Fakih, Safana Audita, Nifrina Krisna Nuaimah, Midiana Zahra, Renata Rizwa. Berikut produk kami. Di teman-teman saya ada membuat sesuatu sambil yang akan saya bacakan. Di teman-teman bisa lihat ya. Kalian yang Bapak banggakan, kalian sudah melaksanakan tugas untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan untuk kalian semua. Alhamdulillah kalian sudah bisa melaksanakan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pada intinya bahwa kita dilarang bergibah, kita penting untuk bertabayun. Anak-anakku sekalian,
Tadi teman-teman kalian sudah membuat video tentang ghibah dan tabayun. Setelah kita melaksanakan kegiatan kerja kelompok, ada beberapa kesimpulan dari kerja kelompok kalian masing-masing. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan harapan Bapak kalian bisa menjawabnya seperti itu. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tadi setelah kita diskusi, setelah kita kerja kelompok, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak mau tanya sama kalian, apa pendapat kalian, gitu ya, gimana tabayun bisa membantu memperbaiki hubungan sosial? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Jadi gini Pak, menurut saya tabayun itu kayak kita nyari kebenaran dulu sebelum nuduh orang itu. Jadi misalnya ada teman kita berkata ngomongin kita jangan langsung marah, tanya ke dia beneran nggak sih? Oke, benar banget. Anak-anak sekalian, tadi sangat betul sekali. Itulah efek nyata dari apa yang namanya hibah, dari apa yang namanya hibah yang didasarkan hanya asumsi yang sehingganya semakin lama semakin parah. Oke, baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tadi Bapak sudah menyampaikan, memaparkan, kita sudah juga bekerja kelompok terkait dengan hibah dan pentingnya tabayun untuk mengukur apakah kalian sudah bisa memahami, mengerti apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian pelajari. Bapak akan bagikan tabel di bawah ini kerja kalian secara individu, yaitu ada asesmen formatif dan tugas refleksi buat kalian semua. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ini berapa? Seperti itu. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa ghibah merupakan perbuatan dosa besar. Sekali-kali kalian melakukan dosa besar atau melakukan ghibah. Yang kedua, tabayun adalah sikap yang sangat bijak. Semoga kita semua bisa hati-hati dalam berbicara dan berkata. Semuanya setuju? Setuju! Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian laksanakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai penutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, silakan pimpin doa. Seperti biasa, silakan siapa yang memimpin doa? Mari teman-teman, sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Kalian, karena waktu sudah habis, dari Bapak, dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.